Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, bapak, sahabat Majelis Percikan Iman, di awal tahun 2026 ini kita akan membahas satu tema, judulnya sebelum terlambat. Kalau bicara sebelum terlambat, itu bicara apa? Bicara waktu, ya. Sok cepet-cepet bisa ketinggalin kereta, berarti bicara apa? Waktu. Cepet selesaikan kuliah teh bisa DO, waktu gitu. Jadi kalau bicara sebelum terlambat, berarti bicara tentang waktu. Nah, kalau kita lihat penentuan waktu itu menggunakan dua sistem. Solar system, lunar system. Makhluk macam apa dia? Nah, Ustadz baca dulu ayatnya aja ya. Surat Al-An'am ayat 96 dulu. Surat Al-An'am ayat 96. Sudah ada, Bu? Baik, kita baca ta'awuz, kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Shadaqallahul azim. Ayat yang senada dengan ini banyak. Saya cuma kutip 2 ayat saja, nanti satunya lagi akan disampaikan. Falikul isbah, Allah yang menyingsingkan pagi. Wa ja'ala laila sakana, dan menjadikan malam untuk istirahat. Jadi ibu bapak, sunnatullahnya malam itu untuk istirahat. Ibu bapak tidur di waktu malam, misalnya diganti dengan tidur di waktu siang, itu tidak tergantikan. Tubuh manusia itu sunnatullahnya istirahat di waktu malam. Kecuali bagi teman-teman saudara-saudara kita yang karena amanah pekerjaan terpaksa harus bekerja di waktu malam. Itu lain soal. Tapi bagi yang normal-normal saja, biasakan tidur lebih awal, bangun lebih awal. Ya, ibu mah tidur lebih awal, bangun paling akhir. Jadi biasakan tidur paling awal, bangun paling awal. Makanya Nabi memakruhkan beraktivitas setelah sholat isya. Jadi biasakan habis sholat isya itu tidur. Ibu tidak beraktivitas, hanya buka HP, terus scroll sambil tengkurap dari 7:30 sampai 10:30. Nah, wa ja'ala laila sakana wasyamsa wal qamara husbana, dan menjadikan malam untuk istirahat, serta menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Nah, jadi perhitungan waktu itu merujuk pada 2. Apa katanya? Matahari dan bulan. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Nanti akan saya jelaskan bagaimana matahari, bulan itu jadi takaran perhitungan. Itu yang saya bilang tadi, ada solar system, ada lunar system. Ya. Nah, Ustadz Aan satu lagi dibaca surat Al-Anbiya ayat 33. Oke, sudah Bu? Baik, kita baca ta'awuz, kemudian kita baca ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
Sadaqallahul azim. Ini saling menguatkan saja. Di ayat yang tadi, surat Al-An'am ayat 96, ada kalimat, dan Allah menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Kalau di sini dikatakan, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Allah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya beredar pada garis edarnya masing-masing. Ibu bapak, mungkin kalau kita baca ayat ini sekarang tuh bukan informasi yang wah. Tapi Anda bayangkan 14 abad yang lalu. Ilmu astronomi teh belum bisa mengatakan itu bumi dan matahari teh gimana. Ternyata Nabi menerima wahyu bahwa bumi dan matahari serta yang ada di alam semesta ini punya rel. Jadi gak sembarang jalan. Ya, dan punya kecepatan yang konstan. Makanya ada kata-kata kami jadikan matahari bulan sebagai alat perhitungan. Dan juga semua ada pada garis edarnya. Sekali lagi, info ini Anda bayangkan 14 tahun yang lalu, belum ada ilmu astronomi, belum ada ilmu falak. Itu bagaimana mengatakan bumi, matahari, bulan tuh ada jalurnya, ada garis edarnya. Kan tidak sembarang itu, ya. Bumi mengitari matahari itu kecepatannya juga konstan. Makanya kita bisa ngitung. Nanti ada yang disebut dengan sistem komariah atau lunar system. Komariah itu ukurannya adalah bulan mengitari bumi. 1 kali putaran bulan mengitari bumi, saputaran teh 354 hari. Berapa? Nah, tapi kalau bumi mengitari matahari, ya, itu 365,25. 0,25 itu maksudnya dalam 1 tahun Masehi, bumi mengitari matahari konstan. Itu 365 plus 6 jam. Nah, yang 6 jam ini dikumpulkan. Disimpan di tanggal 29 Februari. Mata Februari itu ada tahun yang namanya Kabisat. Di mana per 4 tahun Februari itu bukan 28 tapi 2. Mata karunya nu lahir tanggal 28 mah. Baru ketemu tepung tahun nanti 4 tahun sekali. Nah. Tahun Kabisat itu namanya di mana di Februari itu 29 hari. Itu dari mana angka 29 hari? Karena dikumpulkan dari 6 jam. Jadi 1 tahun itu 365,25. 25 itu 6 jam. Sebenarnya aslinya bukan 6 jam. 5 jam 48 menit 45 detik. Ya, gitu sejatinya. Nah 6 jam ini ya tidak boleh dilupakan, dihitung terus. Maka jatuhlah 6 kali 4, 24. Disimpan di tahun Kabisat. Tahun Kabisat kapan? Tahun 2020 Kabisat, 2024 Kabisat. Nah nanti 2028 Kabisat. Ya, 32 Kabisat gitu. Ya. Cek anda tenu kitu dihitung. Ya kudu. Jadi Kabisat kan tahun 2020 tuh Kabisat. Saya masih apal bah itu teh Februarina 28 hari. Tahun 2024 kamari 28 hari. Nanti 28 hari lagi tahun 2028. Mata karunya nu lahir tanggal 28. Ya. Mata banyak yang menghindari nikah di tanggal 28 Februari. Anniversary-nya 4 tahun sekali. Kan gitu. Oke. Ya, jadi saya ingin cerita dulu singkatnya bahwa beda ukuran, makanya Quran menyebut bahwa ada ukuran yang beda. Kalau Masehi itu 1 tahunnya 365,25 gitu. Dibulatkan 365, ya kan? Kalau
Komariah atau lunar system. Kalau Syamsiah itu solar system namanya. Kalau iya ngan ukur nu hiji Inggris, nu hiji Arab lah gagayaan. Pas Syamsiah sareng Komariah. Nah. Jadi kalau Syamsiah itu ya 365. Kalau Komariah 354. Jadi bedanya 11 hari. 11 hari. Nah, sekarang ini yang digunakan adalah Syamsiah alias solar system. Karena dia yang paling akurat kesejajaran dengan musim. Gini, tiap Januari pasti di Eropa teh musim dingin. Tapi di daerah selatan, seperti di Afrika Selatan, Amerika Selatan, termasuk di benua Australia, itu musim panas. Kabayang teh sama Anda, di Eropa Barat, Timur, Utara, Selatan, itu musim dingin, salju. Di waktu yang sama, nih sekarang ibu bapak ke Eropa, ya musim dingin nih. Kudu pakai bawa baju awas tong salah mun ke Australia, itu musim panas. Ke Afrika Selatan musim panas. Ke Brazil itu musim panas. Nah, itu sampai hari kiamat dengan menggunakan sistem Masehi selalu sama. Tapi kalau menggunakan sistem hijrah beda. Karena perbedaannya 11 hari. Makanya Ramadan itu ada saat di musim dingin, ada saat di musim panas. Anda yang berhaji 8 tahun ke depan, itu bakal ada di musim dingin. Yaitu sekitar bulan Desember 2038 haji itu akan terjadi 2039 itu akan terjadi haji di bulan Januari dan Desember, berarti di musim dingin. Terus saya mundur, ya. Ramadan nanti 5 tahun ke depan di bulan Februari jadi musim dingin. Di bulan Januari 5 tahun ke depan. Ramadan 2030 itu di bulan Januari. Ramadan teh di Saudi itu musim dingin. Nah, jadi ibu bapak, kenapa kalau kita menggunakan Masehi itu konstan? Januari itu pasti musim dingin di wilayah Eropa, Asia Timur, ya kan gitu. Tapi di wilayah selatan itu musim panas. Itu sampai hari kiamat selama ukurannya Masehi itu matahari akan begitu. Itu sebabnya kenapa yang digunakan penanggalan dunia itu Masehi. Jadi itu tidak ada kaitan dengan masalah Islami dan tidak Islami. Tidak ada kaitan dengan sentimen religi. Tapi itu lebih karena pertimbangan konsistensi musim. Jadi kapanpun itu pasti di situ. Nah, sementara kalau penanggalan hijrah itu berkaitan dengan masalah satu, ibadah. Ibu, penanggalan hijrah itu kan berkaitan dengan masalah ibadah puasa, Idul Fitri, Idul Adha, haji, termasuk juga cara Bapak Ibu menghitung akekah itu dari penanggalan hijrah. Termasuk sebenarnya perhitungan zakat itu penanggalan hijrah. Gitu. Tapi sholat itu menggunakan solar system. Sholat itu menggunakan ukuran matahari. Iya teh capek teh ngobrol nukia. Liar teh sih. Liar teh. Mun liar aku saya mau dibahas. Bahas ulah. Nah, jadi jadi ente cek ibu teh bisa gini. Kenaonnya nu gitu dibahas asa tekudu gitu. Tapi biar jadi pengetahuan we gitu kan. Nah, jadi gini. Cek ibu teh lah sok bahas ngomong matahari, bulan, musim. Di Eropa musim dingin, di Australia musim panas, da urang mah moal ka ditu naon atuh. Nah, kayak di Jepang, Korea sekarang tuh musim dingin. Ya kan, Turki musim dingin. Saudi itu musim dingin, tapi dinginnya itu ada yang cuma dingin, ada yang sampai salju.
berbarengan di wilayah di musim dingin, di kita di daerah daerah Katulistiwa itu musim hujan. Gitu ya, musim hujan, musim banjir lah di Bandung. Nah, kan gitu. Ya. Nah, Ibu Bapak, dan jangan dikira perjalanan bulan bumi itu tidak berpengaruh pada kehidupan, itu sangat berpengaruh. Seperti para orang yang hidup di laut itu tahu kapan pasang laut itu pasang. Saat sejajar bumi, matahari, bulan itu tanggal 14-15 Hijrah. Matak itu pasti pasang. Saat bulan purnama itu laut itu pasang. Karena kasedot cek bahasa sederhana. Gitu. Habis daripada liar ngomongnya naon itu. Ya kan gitu. Ya. Nah, jadi artinya nelayan tradisional itu sangat memperhatikan perjalanan bulan. Gitu. Ya. Kemudian Ibu Bapak, hal yang menarik lagi ternyata penanggalan Komariah itu juga mempengaruhi siklus. Kayak reproduksi ikan itu biasanya di musim udang kan itu. Itu dia ngikutin bulan. Termasuk maaf ya Bu ya, ibu menstruasi itu menurut beberapa yang saya baca itu juga menggunakan ritme siklus biologis manusia itu pada bulan. Karena ibu siklus menstruasi itu kan 28-29 hari yang normal ya, antara 28 sampai 35, tapi keumumannya 28. Dan itu adalah penanggalan Hijriah tidak pernah lebih dari 31. Ya. Nah, ibu ini cerita yang normal ya, maksudnya yang konstan. Ibu mens itu 28 minus 7 mens. Jadi ibu tidak mensnya 21 hari atau 22 hari. Ya. Nah, cina paham tara mens apa? Cek anda teh orang yang nusuk mens teh apa? Nah, si paham teh mens apa? Ya apalah tuh jadi. Iya kan gitu kan, jadi gini, makanya ibu ya fase menstruasi itu sebenarnya ngikutin ritme bulan, bukan ritme matahari, bukan ritme bumi mengitari matahari, tapi bulan. Logikanya yang tadi, mens itu keumumannya ya 28, 29 gitu keumuman, tapi dari 28 sampai 35 lah gitu ya. Maksimalnya 35. Nah, kalau yang ini saya cerita yang normal ya. Nah, lalu yang 28 itu kan mens 7 hari normalnya. Berarti ibu tidak mens itu 21 hari. Jadi ibu ibadah sholat full teh dana sabulan dengan 21 hari. Geus gitu teh tara sholat. Nah, gimana itu? kadang sholat, kadang teh. Waktu Anda teh tina sabulan cuma 21 hari. Nah, gitu. Nah, eta teh 7 hari nanti Anda teh tidak perlu sholat. Anda tahu nggak kalau itu teh siklusnya adalah siklus bulan Hijriah gitu ya. Nah, makanya katanya mens itu diambil dari bahasa Latin mensis. Mensis. Maka ada istilah lagi mens. Bahasa Latinnya itu mensis. Nah, artinya dia berkaitan dengan penanggalan bulan Komariah sebenarnya. Nah, oke. Sekali lagi cek ibu teh asa teh perlu ya ngomong lu gitu bae lah. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Nah, jadi ya saya ingin menegaskan Quran mengatakan ukuran waktu itu memang 2. Bisa bumi mengitari matahari, kemudian keluarlah penanggalan Masehi yang kemudian suka disebut dengan Syamsiyah, yang bahasa Inggrisnya suka disebut dengan solar system. Ada lagi pertimbangannya adalah bulan mengitari bumi, takarannya. Itu yang suka disebut dengan lunar system atau disebut dengan Komariah. Itu masing-masing ada konsekuensi-konsekuensi secara kehidupan biologis dan juga kehidupan bisnis.
Kehidupan bisnis itu merujuk ke Masehi. Kenapa? Karena kaitannya dengan konsistensi sejajar dengan situasi alam. Sekarang kenapa saya bilang penanggalan Masehi itu konotasinya dengan bisnis? Contoh ya, ketika para pebisnis mau mengeluarkan baju musim dingin, kabayang teu mun musim dinginnya robah-robah bulanna. Mun pakai komariah itu bulannya robah-robah. Maka secara bisnis itu kan bisnis itu butuh konsistensi. Makanya dipakailah penanggalan Masehi yang lebih konsisten berbarengan dengan musim. Jadi dengar sayang baik-baik. Jangan Anda mengatakan kalau penanggalan Masehi itu adalah penanggalan yang ada kaitan dengan agama. Enggak ada. Itu kaitannya dengan masalah konsistensi musim. Dan kaitannya dengan masalah ekonomi. Makanya sekarang ini seluruh dunia sepakat. Yang jadi ukuran ekonomi itu adalah penanggalan Masehi. Dan sama sekali tidak ada sentimen religi. Nggak ada. Gitu. Nah sentimen religi itu adanya di penanggalan hijrah. Itu pun tidak 100%. Karena dalam penanggalan hijrah itu cuma untuk menentukan saum Ramadan, untuk haji, untuk membayar zakat, akekah. Tapi sholat menggunakan matahari. Jadi gini, penentuan bulan Ramadan menggunakan bulan apa matahari? Bulan. Makanya ada sumu liru'yatikum waftiru liru'yatikum. Kudu lihat hilal. Nah hilal mah kaitannya dengan penanggalan bulan menggunakan hijrah alias komariah. Tapi buka dan sahur itu pakai matahari. Bukan bulan sih, matahari. Makanya yang namanya berbuka dan yang namanya saum itu adalah al-imsak minal mat'am wal masyrob wal jima min tulu'il fajri, dari terbit fajar ila ghurubis syam, sampai terbenam matahari. Terbit fajar dan terbenam matahari itu jelas syamsiah, itu matahari. Jadi sebenarnya jangan Anda mengatakan bahwa syamsiah itu sekuler, komariah itu religius. No. Quran juga mengatakan bahwa matahari dan bulan itu alat perhitungan. Jadi teu aya istilah gini ya, bahwa penanggalan Masehi itu penanggalan sekuler. Kalau penanggalan hijrah itu penanggalan enggak. Kita cuma mengatakan dalam ibadah-ibadah Islam ada yang menggunakan penanggalan hijrah. Tapi apakah 100%? Enggak, karena dalam sholat mah pernah menggunakannya matahari. Gitu. Jelas Ibu Bapak? Beah dengar tiga. Nah jadi karena Anda matanya kayak gini. Serius. Enggak, karena gini, saya tuh ingin meluruskan kalimat suka gini nih. Kalimat gini ini. Ada istilah. Ini bagaimana orang Islam masih menggunakan penanggalan Masehi. Harusnya menggunakan penanggalan hijrah. Wong di dalam tadi Quran yang dibacakan oleh Ustadz Aan itu jelas bahwa matahari bulan berada pada porosnya. Dan itu alat hitung. Mudah, berarti apa? Teu aya Islami tidak Islami. Dua-duanya ada di Quran. Quran mengatakan tah eta teh alat kamu menghitung. Menghitung hari, menghitung bulan. Nah, di dalam ibadah Islam ada yang perhitungannya pakai bulan. Hijrah. Takarannya teh bulan mengitari matahari. Betul diakui ada. Menentukan Ramadan, menentukan Idul Fitri, Idul Adha, Haji, ya. Nah, tapi bukan berarti matahari tidak. Matahari dipakai, yaitu sholat. Termasuk saat berbuka puasa dan mulai puasa. Itu tidak menggunakan perhitungan syamsiah, tidak menggunakan komariah. Bukan lunar system, tapi solar system. Gitu ya. Dah segitu aja lah ya. Bisi mabok si liar. Si leng.
Jadi sebenarnya saya sedang menjelaskan ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Aan. Sebenarnya saya ingin menjelaskan itu. Jadi dengan demikian, kalau kita menggunakan tanggal Masehi bukan sekuler. Emang Quran mengatakan itu cara menghitung. Kalau kita menggunakan penanggalan Komariah, itu bukan berarti Islami. Ya, nah, karena itu adalah alat hitung yang bisa dipakai pada tempatnya. Kayak migrasi burung. Burung itu ada yang bermigrasi. Dia tidak menggunakan ukuran matahari tapi ukuran bulan. Karena burung-burung itu bermigrasi dan dia mengikuti cahaya bulan. Dia tahu kan ada burung-burung yang bermigrasi yang berpindah. Itu kan menggunakan bulan. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau bicara bulan dan matahari itu berkembang ke ilmu macam-macam. Ke ilmu biologi, ke ilmu iklim, ke ilmu pertanian, ke perikanan. Ya. Misalnya ikan itu akan mijah kapan. Itu teh kaitannya dengan... ya mijah. Ya mijah. Dia mau berkawin. Ya. Tamatak mun lalaki... Aya nu sok mijah wae tah. Lalaki teh mijah wae tah. Nah, eta teh sebenarnya bahasa lauk. Ya, gitu. Nah, udah itu teh ada dikaitkan dengan pertanian, dikaitkan dengan iklim, dikaitkan dengan ahli mode, itu mode. Ahli keuangan itu masalahnya pasar saham. Ahli ini Ibu Bapak melibatkan berbagai ilmu sebenarnya. Tapi saya ingin nunjukkan menurut ayat itu, Quran mengatakan bulan, matahari, bumi itu berada pada porosnya. Dan itu husbana, cara kamu membuat perhitungan gitu. Itu sebenarnya yang disoroti oleh saya di situ. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, waktu dideskripsikan dengan 3 istilah. Deskripsi Quran tentang waktu. Apa Bu? Deskripsi Quran tentang. Pertama, Quran menyebut waktu dengan istilah yang populer kita dengar al-asr. Wal asri itu demi. Kata ini menggambarkan bahwa kesuksesan seseorang ditentukan oleh kemampuan dalam memanage waktu. Nah, jadi saya ulangi ya. Deskripsi waktu di dalam Al-Quran. Gambaran waktu di dalam Al-Quran. Pertama, al-asr. Apa? Nah, al-asr itu kalau di Indonesiakan wal asri demi. Nah, kapan Quran menggunakan al-asr? Kata ini menggambarkan bahwa kesuksesan ditentukan oleh kemampuan dalam memanage waktu. Jadi Anda perlu tahu orang sukses itu pasti dia bisa memanage waktunya. Ya. Orang yang tidak bisa memanage waktu susah untuk jadi orang sukses. Jadi orang sukses itu kudu bisa memanage waktu. Kapan waktu main, kapan waktu serius, kapan waktu nyari uang, kapan waktu ngabisin uang. Kapan waktu tidur, kapan waktu kerja, kapan waktu makan, kapan waktu ngobrol. Semua itu di-manage. Dan itu kaitannya dengan masalah waktu teman-teman semuanya. Ya. Nah jadi al-asr itu seperti ayatnya yang kita tahu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Itu jelas sekali. Demi waktu manusia itu rugi. Kecuali manusia tidak akan rugi kalau dia mengisi waktu dengan iman, amal soleh, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Alias, Quran mengatakan kesuksesan orang ditentukan oleh bagaimana dia memanage waktunya. Karena semua orang diberi waktu sama, 24 jam. Ya. 24 jam itu tergantung bagaimana kita mengisi. Ada yang dari jam 7 pagi sampai jam 10 mager nonton drama Korea. Sabaraha jam? 3 jam. Ada juga yang 3 jam itu dia olahraga. Olahraga.
lari lah, angkat beban lah, terserah olahraga. Pertanyaannya, 3 jamnya sama nggak? Hasilnya beda. Yang satu mah badannya fit, yang satu mah rebahan. Bari makan yang pertanyaannya, 3 jamnya sama nggak? Hasilnya beda. Yang membedakan itu bagaimana dia memanage waktu yang 3 jam itu. Satu kali nonton drama Korea, satu sesi itu 47 sampai 56 menit. Tergantung. Ya. Ibu, saya bisa nonton satu episode 53 menit. Ustadz Aan baca buku 53 menit. Hasilnya sama nggak? Beda. Beliau mah diasah otaknya, saya mah dimanjakan pikirannya. Ibu ngasah dan memanjakan itu beda. Ari saya mah kan dimanjakan. Nonton itu mikir kan. Ari Ustadz Aan maca, otaknya bekerja. Maka hasilnya beda. Makanya itu namanya al-asr. Kesuksesan orang itu ditentukan bagaimana memanage waktu. Ayah anak muda nu ketika kuliah dia belajar sungguh-sungguh. Ayah oge nu gawe teh ngajemput bobogoh ka Bogoh we. Ngajemput ka Bogoh. Ya gawe teh ngajemput ka Bogoh. Kapanpun selalu ready. Kamu pulang kuliah jam berapa? Jam 7 biar aku jemput. Kamu pulang jam berapa? Nah, ayah anak muda yang waktunya tuh dihabisan untuk ngajemput ka Bogoh bari cantang tuh jadi istrinya. Ayat nu gitu. Ada juga anak muda yang memang dia belajar. Ya, belajar. Kata pacarnya teh, bisa jemput aku? Nggak bisa. Wah ada ini, nggak bisa. Kamu sayang nggak sama aku? Sayang, tapi cara sayang aku bukan ngejemput kamu. Cara sayang aku belajar sungguh-sungguh supaya aku sukses dan bisa menghidupi kamu. Itu mah tipe aku banget. Galau. Nah jadi cek bapak-bapak teh, eta mah tipe gue. Nah rata-rata anak muda yang gawe nate ngajemput, antar tak ayeuna teh sangsara. Iya naon atuh. Dia kan jadi tukang ojek tiba heula. Jemput si pacarna jemput, antar. Kamu belajar gimana? Demi kamu. Hari yang satu mah bisa jemput aku nggak bisa. Aku kan harus ada kuliah. Aku harus belajar gini-gini. Nah justru nu dipilih teh kuduna jelman gitu. Orang kayak gitu dia berhasil nantinya. Tapi banyak perempuan bodoh. Dia milih nusok jemput-jemput. Kan ayeuna sangsara kamu. Nah jadi itu salah pilih. Ya kan benar nggak sih? Yang saya ceritakan usadaan benar gak sih? Emang rada kasar saya ngomong, tapi benar kan? Berarti Bu, kesuksesan orang itu, jadi gini, saya kalau lihat orang sukses saya tahu pasti dia membayarnya dengan waktu. Saya tahu dia membayarnya dengan waktu gitu, bukan dengan leha-leha. Orang kelihatannya dia leha-leha, sebenarnya dia leha-leha lagi santai, tapi aslinya dia bekerja tanpa sepengetahuan kita. Gitu. Ya, nah jadi sebenarnya Quran mengatakan al-asr itu bukti bahwa sukses itu dimulai dari manajemen waktu. Jangan jauh-jauh lah. Sukses tubuh kita sehat itu dari manajemen waktu. Sok waktu yang kita pakai itu untuk mager, untuk gogoleran, ngadapang kudu prak, ataukah ya ngangkat besi, beban. Walaupun hidup Anda itu udah banyak beban, tapi eta besi diangkatan. Ya. Ataukah ibu ngangkat pindah-pindah tempat tidur, geser sana, geser sini, minimal jadi rapi dan ibu jadi keluar tenaga kesangan. Ya kan? Gitu. Beda lagi dengan orang yang duduk mager ya, nonton, duduk kumpul jeung teman-teman, cekakak, cekikik. Makan bubur, makan odading, makan uih deui, bala-bala. Nah, bukan tidak boleh, itu selingan. Intinya bukan itu waktu kita. Ada saat kita ngobrol, cekakak, cekikik, selingan, makan batagor. Masa 24 hours makan batagor, 7 to 7 dari Senin ke Senin makan batagor. Itu oke kan? Sesekali saja. Gitu. Itu varian hidup aja gitu.
Jadi Anda perlu tahu ya, kalau Anda lihat orang sukses, dia bayar dengan waktunya. Tapi Anda tidak tahu bagaimana dia membayar waktu itu. Jadi saya mah kalau lihat orang sukses gini, pasti dia bayar dengan waktunya. Tapi dah dia mah ketinggalan teh ulin wae sapedahan memotoran. Yang kamu lihat itu mainnya, tapi di balik itu dia punya waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kamu lihat gitu. Jelas Ibu Bapak? Nah, ya. Itu namanya apa? Al-asr, tekudu al-asr, tekudu al-asr. Nih, al-asr gitu. Al-asr aja gitu. Nih. Coba nanyanya ke usadaan nih, al-asr. Nah, itu. Anda masa kalina ngajawab lagi al-asr. Jadi Quran menyebut dengan konsep al-asr. Apa al-asr itu? Ya apa maksudnya? Kesuksesan seseorang ditentukan oleh kemampuan dalam memanage waktu. Ya, jadi kemampuan kita dalam mengatur waktu gitu ya. Yang kedua dahrun. Awas, dahrun teh bukan dahar. Ya kan? Ya. Dahrun. Dahrun, dahar. Dahrun itu artinya manusia berasal dari tiada, menjadi ada, dan kembali tiada. Dahrun itu artinya manusia berawal dari tidak ada, menjadi ada, lalu tiada. Manusia berasal dari tiada, menjadi ada, kembali tiada. Itu manusia begitu. Kita ini saudara-saudaraku tercinta, sekarang ada. Tapi kan awalnya kita tiada. 100 tahun lalu kita ada di mana? Di bejaan tiada. Wallahu a'lam, kan aku bilang tiada, ada, tiada. 100 tahun lalu kita di mana? Wallahu a'lam. Tadi geus di bejaan tiada. Kumaha sih? Jadi 100 tahun lalu kita ada di mana? Tiada. Kan tadi geus diomongkeun tiada, ada, tiada. 100 tahun lalu kita ada di mana? Tiada. Sekarang ada. Nanti 100 tahun ke depan kita udah tiada. Percaya ke saya, semua yang hadir sekarang, next 100 tahun yang akan datang sudah tidak ada. Mungkin yang baru lahir hari ini pun sudah tiada 100 tahun mendatang. Dan 100 tahun yang lalu kita pun tiada. Nah itu yang disebut dahrun. Jadi dahrun itu manusia berawal dari ketiadaan menjadi ada, kemudian tiada. Nothing, something, nothing. Nothing, tidak ada. Something, sekarang jadi sesuatu kita. Tapi nanti nothing lagi, menjadi tiada. Jadi betapa manusia itu sebenarnya berawal dari ketiadaan, ada, tiada. Berarti betapa manusia itu akan digerus oleh waktu. Ibu bapak sayang, dengar baik-baik. Jangan melawan waktu. Waktu mah gak bisa dilawan. Digerus. Ibu kan dulu lah lucu ibu teh. Ke SMA mah. Ibu ke SMA teh Masya Allah. Iya semua nanti juga nama model. Model. Aya nu model sampo, aya nu model gigi, aya model segala macam. Nah, jadi kita ini digerus waktu. Iya, digerus waktu. Percaya atau tidak, sok ibunya. Gerak nggak kerasa ya. Rasanya baru kemarin. Saya, ini pengalaman saya. Rasanya saya baru kemarin ngantar anak ke sekolah. Jadi kadang saya suka antar anak ke sekolah. Kalau hari Sabtu masih nyempet. Dulu mah Sabtu teh kan masih sekolahnya. Kalau dijemputku bapaknya teh, papa gitu kan. Mun ku mamah mah tara, mama tara biasanya. Karena kalau ku papa mah diajak main dan apapun boleh. Papa aku mau es krim, ya. Papa mau ini, ya. Nah, kalau mama mau es krim. Nah mata cenderung si anak teh kalau dijemput bapak exciting. Apa gitu. Kabayang teh tah. Ya. Bapak-bapak nu tarang ngajemput mah teu ngabayangkeun tah. Gitu kan. Rasanya saya baru kemarin loh nganterin anak ke sekolah. Ya.
Sekarang cucu. Sok. Iya. Kebayang bagaimana saya digerus dengan waktu. Dulu nganterin anak. Ya. Ayeuna teh incu. Tara nganterin incu sih ngajak jajan. Gitu. Tapi maksud saya gini. Oh iya ya. Saya teh digerus waktu gitu loh. Ustadaan putranya yang pertama usia SD. Nah, Ustad SMP kelas 2. Enggak kerasa kita SMA, kuliah, ujug-ujug kita aya nu manggil, Aki gitu. Aki gitu. Tah, maka denger aki-aki, urang kudu sehat ti ayeuna, adik-adikku, nih teman-teman, sok sing sehat hidup sekarang. Supaya ketika dipanggil Aki teh Anda masih cenghar. Aki, ya apa? Aki, apa? Geuleuh kan? Nek, apa sayang? Sinian, gitu. Si Nena teh jag-jag, da sok olahraga. Nek. Tah, itu teh kaitannya dengan apa yang Anda bangun dari sekarang. Apa yang Anda makan sekarang, bagaimana Anda menjalani hidup. Nah next, Anda jadi Aki, Anda jadi Nini, jag-jag dan tidak itu dibangunnya teh dari sekarang. Enggak ujug-ujug nanti, enggak. Dah hidup mah menggerus, asli loh Pak. Hidup mah menggerus, sok ibu kan. Ayeuna kan udah gini. Kenapa rambutnya ipisnya? Kenapa ipis yang putih? Nah jadi ayah harideng dirinya nah ya teh. Gitu ya kan gitu. Iya gigi geus coplok tilu dan nah gitu. Naik tangga dikit meni eungap. Meni tuur ya Allah Gusti. Tahu enggak? Saya kudu sadar itu digerus waktu loh. Jangan pernah mau melawan waktu. Dia menggerus kita. Ya. Kebayang gak? Daya ingat kita juga turun dengan waktu. Bu, ari suami ibu teh siapa namanya? Papa. Papa teh sa. Astagfirullah si papa teh sa. Si papa. Jadi nama suaminya teh hilang di memorinya. Karena kan sudah 20 tahun manggilnya papa. Pas ditanya ku RT, Bu ari suami ibu teh saha namina tehnya? Papa. Iya Bu, papa teh keheula tuh Pak RT antos kada papa si papa. Digerus ku waktu teh. Digerus ku waktu. Saya pernah cerita kan, ada guru saya. Prof, damang? Alhamdulillah. Aduh Prof, ngerasakan ngaos hayang ngaji waktu cenah gitu guru saya Prof sareng saha ka dia yang si ibu cenah. Saya teh ingin mengundang ibuna ke depan. Prof, ari ibu teh saha namina? Saha si ibu teh? Saha si ibu? Teh profesor loh. Saha? Ari sekretaris saha Prof? Si Ica cenah. Nah, jadi pas ditanya ari sekretaris Prof saha? Si Ica we cenah teh si Ica. Ari nanya, ari istri Prof teh saha namina? Si ibu teh saha si ibu. Ari sekretaris saha? Si Ica cenah si Ica. Saya tanya ka si Ica cenah aya geran gitu. Nah, masalah enggak? Enggak masalah karena dia panggil Ica tiap hari Ica ini Ica. Ari istri nama mama. Enggak masalah. Yang jadi masalah kalau Ica jadi mama. Nah itu. Benar enggak Pak? Lihat kah dia benar teh Pak? Ari cuma salah nama mah enggak masalah. Yang masalah itu kalau Ica jadi mama. Terus lanjut jadi saya lagi Ustad Aan baca surat Al-Insan ayat 1 dan 2. Surat 76. Ya, surat 76. Oke, baik. Kita baca ta'awuz, kemudian baca basmalah ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا Sadaqallahul azim. Nah, ini yang saya sebut dengan ad-dahru. Coba Anda lihat, hal ata alal insani hinum minad dahri. Ada kata apa? Dahri. Bukankah pernah datang kepada manusia satu masa yang ketika itu belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Belum menjadi sesuatu yang disebut itu maksudnya kamu belum ada. Bagaimana kamu disebut? Wong kamu itu belum ada. Sekarang gini, ini disebut apa? Handphone, karena ada. Kalau ini apa? Nggak ada apa-apa. Jadi kalau saya bilang ini apa? Ya, yang ada di tangan saya pegang apa? Nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya bilang ini apa? Handphone. Anda bisa mengatakan handphone karena zatnya ada. Allah berfirman, kamu hai manusia pernah ada di satu masa kamu tuh nggak bisa disebut apapun. Kenapa nggak bisa disebut? Belum ada. Jadi 100 tahun yang lalu kita tidak ada. Sekarang kita ada. Dan kita ada itu di zaman apa bukan pilihan kita. Lahir dari rahim siapa bukan pilihan kita. Ya. Lalu nanti tidak ada. Berarti saya ingin mengingatkan Quran menyebut bahwa manusia kudu ingat loh. Manusia itu kita ini terikat waktu. Dan waktu itu akan merontokkan apapun. Kulit itu bisa keriput dengan waktu. Rambut bisa rontok, ya, memutih dengan waktu. Daya ingat bisa turun. Otot manusia dari mulai 30-an, 40-an tuh sudah mulai turun 1% per tahun. Jadi makin berumur itu otot orang makin melemah kalau nggak dilatih. Nah, sok apa? Jam tidur juga berkurang. Ada nggak yang merasa makin menua tidur teh nggak bisa dalam? Ya, orang kalau udah 60 jarang nu bisa tidur jam 9 tok bangun jam 3. Tidur jam 8, gugah jam 11. Cer pipis. Ya. Iya kan beser. Ya teh ini cerita yang usia 60 bari teh sehat. Kan aya nu usia 60 sehat. Ieu mah nu cerita nu teh sehat. Itu teh tidur jam 8, jam 11 pipis ke kamar mandi. Mau bobo lagi susah. Bobo 1:30, jam 1:30 gugah pipis deui terus gitu kan. Nah, saya nanya ke dokter, "Dok, kenapa kalau orang makin menua itu makin sulit tidur?" Nyatana otaknya ge mengecil atuh am. Jadi otak manusia teh mengecil juga. Itu yang kemudian salah satu sebab kenapa makin menua kita teh makin tidak bisa tidur dalam. Itu teh kaitannya dengan otak juga. Jadi sekarang gini, otot kita kan mengecil. Otak kita lagi mengecil. Yang kasihan itu belum waktunya udah mengecil. Otak teh nah 50 geus sagala hilap. Nah gitu. Paham maksud saya? Jadi dengan demikian hati-hati, waktu itu bisa menggerus apapun. Menggerus apapun. Gitu. Wong jabatan juga digerus dengan waktu. Nanti kan ibu senior, sekarang senior disegani ta. Tetap yang kema pensiun. Ya, gitu. Jadi dengan demikian, Quran mengatakan hati-hati wahai manusia. Kamu itu tadinya tiada menjadi ada, terus kamu jadi tiada juga. Gitu. Nah, yang ketiga, ajal. Kata ini menggambarkan bahwa segala sesuatu itu akan fana.
Ya. Kata ini menggambarkan bahwa segala sesuatu itu akan fana. Fana dengan waktu. Ya. Akan fana. Jadi ibu bapak hati-hati. Apapun yang di genggaman kita bakal habis. Kalau jadi pejabat, emang bakal jadi pejabat terus. Nanti bakal pensiun. Kalau jadi anggota dewan, memang jadi anggota dewan terus. Ya nanti pemilihan ke depan buat yang teka pilih. Ya kan? Datang lagi ke karena sekali jadi anggota dewan. Guys, pelantang pelenteng. Kakara anggota dewan, ayeuna kapilih pelantang pelenteng gitu. Terus dipikir anggota dewan teh nepi ka maot. Pas pemilihan nanti teka pilih. Ya enggak? Jadi gini, jadi orang mah jangan suka petantang petenteng lah. Semua ada ajalnya. Semua ada ajalnya gitu. Bu, ada enggak muridnya lebih pintar dari gurunya? Banyak. Dan guru masuk seneng kalau muridnya lebih pintar. Sok, di sini yang jadi guru. Sok resep. Tete kan cenah murid abdi eta teh. Kapungkur mah da bodoh budak teh eta teh. Duka ayeuna jadi ustad gitu dah. Nah, gitu. Gitu. Sok Bu ya. Jadi artinya apa? Guru mah seneng kalau muridnya lebih pintar gitu. Dan apa? Berarti ketika saya jadi guru, boleh jadi dia akan lebih pintar dari saya. Jangan petantang petenteng. Ada nggak jamaah yang lebih pintar dari ustadznya? Ada banyak. Ini Anda tuh orang yang rendah hati seperti tidak tahu. Padahal Masya Allah, Tabarakallah, ilmu Anda teh jauh melebihi saya dan Ustadz Aan. Tapi Anda pura-pura nanti duduk, denger, nyatet. Padahal mah. Nah, jadi artinya manusia mah mengenal ajal. Jadi ajal tuh maksudnya ada fana, ada ujung, ada akhir. Nah itu disebut ajal. Surat Yunus Ustaz, ayat 49. Surat ke-10 ayat 49. Baik, sudah ada Bu? Baik, kita baca ta'awuz, kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Di ayat ini dikatakan, Kul, katakan Muhammad, la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa masya Allah. Aku tidak kuasa menolak madorot maupun mendatangkan manfaat. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi gini, Muhammad katakan ya, sebenarnya yang akan memberikan manfaat dan madorot ma Allah. Jadi kita teh kudu yakin Bu, sekiranya semua orang berencana mencelakakan ibu, tapi kalau kata Allah teh, fulan kamu kudu selamat, Anda selamat. Walaupun semua orang mengatakan atau berencana menyelamatkan kita. Tapi kalau atas kuasa Allah kita tidak selamat, kita nggak akan selamat. Kemarinlah contoh yang nggak jauh-jauh. Terakhir, pesawat India apa yang meledak waktu take off? Meledak. Udah langsung diumumkan, semua mati. Kenapa? Dah nggak mungkin atuh hidup. Wong pesawat mau take off begitu kehilangan kekuatan jatuh meledak. Dan tentu saja bahan bakarnya, afturnya masih penuh. Anda tahu ada satu orang yang selamat. Ya. Dan selamatnya itu juga ya dirawat beberapa hari. Maksudnya tidak kemudian sampai cacat segala macam. Itu secara akal manusia sangat mungkin. Atau Anda pernah baca waktu kejadian gempa hebat di Turki.
Itu ada anak yang terkubur bayi oleh reruntuhan apartemen. Baru ditemukan lebih dari 1 minggu. Kalau nggak salah 11 hari. Bu, masih hidup. Pertanyaannya gimana? Bayi sudah 11 hari tertimbun oleh reruntuhan. Tapi kok masih hidup? Kenapa itu? Karena kuasa Allah. Kalau kuasa Allah sudah turun, Anda nggak bisa ngejelasin. Sok. Mata kini, Pak Am kenapa ya? Orang itu jadi suami saya. Kuasa Allah. Pak Am, kenapa ya dia teh jadi suami saya? Dan saya teh dulu geuleuh pisan ke dia teh Pak Am. Ya kuasa Allah. Aku teh dulu teh kalau disebut nama nawe asalang lieur. Enak gitu. Kalau disebut namanya. Komo mun geus kieu cenah Teti aya salam. Ih, aing salam. Ih, ayeuna ka mana-mana teh aa gitu. Paham kenapa ya? Kuasa Allah. Ibu sayang Bapak. Kita menikah dengan siapa itu karena kuasa Allah. Bukan karena Anda pilih. Sekarang Anda pilih tapi tidak ada kuasa Allah, gak akan jadi suamimu. Maka ibu kan dulu sebenarnya milih Wawan. Nah suami ibu jadi Agus Wahyudin. Karena tidak ada kuasa Allah di situ. Gimana sih? Anda ngeceng teh Wawan tip SD kan. Wawan Setiawan. Nah, suami ibu enak Agus Wahyudin. Dan Agus Wahyudin itu tidak ada di memori Anda. Tidak masuk dalam radar. Ya. Tapi kenapa? Ada kuasa Allah. Jadi saya suka bilang, sebenarnya yang membuat kita menikah dengan siapa itu karena kuasa Allah. Tapi paham kita diberi keluasan memilih. Dikasih. Anda memilih A, B, C, D. Diberi akal, diberi sarana istikharah. Maka kalau kita sedang istikharah mengatakan, ya Allah kalau ini baik untuk dunia dan akhiratku, takdirkan. Nah, tapi kalau ini buruk ya Allah, kau berkuasa mengganti yang lebih baik. Gitu. Cek ibu teh, salah ya orang dulu teh istikharah. Nah kan gitu. Ibu, saya ingin cerita sama Anda. Bahwa ayat ini mengatakan, katakan Muhammad, ini Nabi Muhammad ya. Apalagi kita ini. Katakan Muhammad, aku tak kuasa menolak madarat maupun mendatangkan kecuali yang Allah kehendaki. Setiap umat punya ajal. Bila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta untuk ditunda atau dipercepat. Jadi artinya, ingatkan ya, manusia itu ada ajal. Bukan hanya manusia, termasuk jatuh bangunnya suatu bangsa itu ada ajal. Coba Anda baca, Cina 50 tahun lalu itu lebih miskin dari kita. Cina yang ada di daratan sana. Negeri China, negeri apa? Ya. Itu teh 50 tahun lebih miskin dari kita. Tapi sekarang dia mengalahkan kita, bahkan sudah menyaingi Amerika. Bahkan Amerika sekarang sudah kutar-ketir atuh. Sok sagala ayeuna ti Cina. Cina sekarang menguasai perekonomian dunia. Nih, kerudung Anda tuh Cina kabeh. Kerudung, baju, tas, cincin, termasuk sepatu. Di Cina semua sekarang, kan gitu. Ibu, sekarang sedang berada di kejayaannya Cina. Boleh jadi nanti watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda peradaban kehidupan itu kami putar. Umat Islam dulu pernah merajai. Menjadi menjadi obor sains di zaman pertengahan. Jadi kiblatnya. Nah, turun kita kalah. Sekarang barat naik. Ya. Sekarang sudah mulai Asia dimulai oleh Cina dan seterusnya. Bangkit terus. Ibu, demikian roda kehidupan. Jadi bangsa pun ada ajalnya. Bangsa.
ya kan? Gitu. Manusia mah jelas ada ajalnya. Ya. Gitu. Ibu, lampu tuh ya. Itu ada tulisan lifetime-nya berapa jam, itu ada ajalnya. Ibu lampu kan soken, lampu teges parem deui eta teh ajalnya udah habis. Mata kan lampu teh ada lifetime-nya, ada 500 jam, ada genep 1000 jam, ada gitu kan. Nah itu ada lifetime-nya. Ya, termasuk makanan juga ada ajalnya. Ada yang disebut expired kan gitu. Ki ibu tetap dimakan selama can diare mah. Teu naon ah. Nah, berarti ini teh ususna kuat pisan. Ya kan? Gitu. Intinya apapun ada ajal. Ada ajal. Nah, ada ajal yang bisa diperbarui. Contoh, ibu ada saat di mana mobil ibu harus dibawa ke bengkel. Diganti olinya, diganti kampas remnya, diganti itunya. Karena ajalnya udah habis. Ya memang kalau mobil modern mah Bu, asup ke bengkel, masukin, langsung di lab itu kelihatan, Pak, ininya harus diganti, ini diganti gitu. Tama yang mobil-mobil yang udah modern. Jadi asup ke bengkel teh udah tahu, tinggal tancepin gitu kan, langsung dilihat di komputer, oh ininya harus ganti. Nah, eta nu modern. Anu manual mah gang. Digas A. Lahar gentos dan lahar. Iya cenah saringan oli. Gas deh. Nah, tapi yang jelas semua pun ada ilmu. Nah, benar gak sih? Ya kalau motor atau mobil manual ya memang digas. Gas. Kedah turun ya cenah mesin. Nah, tapi berarti kan ada ajalnya. Ajal diketahui oleh sebuah keahlian. Tapi sekarang mah ajalnya mobil-mobil modern mah sudah canggih. Asup ke bengkel, cus langsung. Iya kabel iya kena digentos. Iya. Itu kudu ditingali. Langsung di komputer. Oh ini udah ganti, ini ganti udah. Jadi si mekanik udah tinggal ganti ini, udah gitu. Kenapa? Karena ada ajal, kita lagi cerita ajal. Jadi artinya ajal itu ada di kendaraan, ada di handphone, ada di jam tangan, di makanan, termasuk dalam peradaban. Quran mengatakan demikian roda kehidupan, peradaban kehidupan itu kami putar antar manusia. Jadi jangan berkecil hati. Mungkin satu saat Indonesia akan menjadi juaranya. Amin. Ya. Nanti anak cucu kita itu akan menjadi negara adikuasa Indonesia ini. Karena sebenarnya adidaya karena Indonesia itu sesungguhnya negara sangat-sangat kaya. Asal dikelola dengan amanah itu luar biasa. Dan luar biasa negeri kita itu dari Sabang sampai Merauke itu Ibu sumber daya. Itu kalau mau menjual yang namanya pariwisata aja. Udah gak ketulungan banyaknya. Tapi karena kurang lega teing berhenti ka urus. Jadi terlalu lega ya sambil teka urus. Nah jadi mudah-mudahan nanti anak cucu kita akan menjadi pemimpin peradaban. Makanya simbolnya itu sudah dimulai dari Masjid Peradaban. Ya kan gitu. Karena simbol dari sebuah kemajuan itu peradaban. Nah gitu. Jadi Quran menyebut waktu itu dengan 3 konsep. 1, al-asr. 2, ad-dahru. 3, al-ajalu. Itu gambaran tentang deskripsi waktu di dalam Al-Quran. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Ini materi belum tamat, masih banyak yang mau saya bahas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.